Selamat pagi, siang, sore teman semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 ingin menyampaikan hasil materi kami dengan anggota yang terdiri dari: pertama, saya sendiri, Dani Harapanto Surbakti, NIM 4322011063. Kedua, Wilda Firdausi, NIM 432191100285. Ketiga, Yunite Kurniawati, NIM 432191110056. Dan yang terakhir, Henia Ufika, NIM 432191110181. Ingin menjelaskan materi kami mengenai dana perimbangan. Baik, presentasi akan saya mulai dari pengertian dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adapun tujuan dana perimbangan yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintahan pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan untuk mempersembahkan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Baik Pak, langsung saja saya ingin melanjutkan presentasi pada slide jenis dana perimbangan. Jenis dana perimbangan yang pertama, dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis dana perimbangan yang kedua, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis dana perimbangan yang ketiga, dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Slide berikutnya, alasan pemberian dana perimbangan. Alasan pemberian dana perimbangan yang pertama, konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Maka, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Alasan pemberian dana perimbangan yang kedua, yakni untuk menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Untuk slide berikutnya, kegiatan dana perimbangan sebelum pandemi COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya, Henia Ufika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Wilda Firdausi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dalam APBN tahun anggaran 2019. Di sini langsung saja ada dana bagi hasil atau DBH sebesar 106,35 triliun, terdiri dari DBH pajak sebesar 52,44 triliun dan DBH SDA sebesar 53,91 triliun. Untuk selanjutnya itu dana alokasi umum atau DAUS sebesar 417,87 triliun termasuk DAUS tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan sebesar 3,00 triliun bagi 8.212 kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk itu ada dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik di mana sebesar 69,33 triliun yang terdiri dari DAK fisik reguler sebesar 43,60 triliun mencakupi 11 bidang atau DAK fisik
penugasan sebesar 19,02 triliun mencakupi 10 bidang dan DAK fisik afirmasi sebesar 6,69 triliun mencakupi 5 bidang. Untuk selanjutnya itu ada dana alokasi khusus non fisik di mana sebesar 131,04 triliun mencakupi 12 jenis DAK non fisik termasuk penambahan 4 jenis dana baru meliputi BOP kesetaraan. Dan untuk BOP museum dan taman budaya, dana pelayanan kepariwisataan dan dana bantuan biaya layanan pengelolaan sampah atau BLPS. Untuk selanjutnya yaitu dana otsus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus dan dana keistimewaan sebesar 22,18 triliun. Dan terakhir yaitu ada dana insentif daerah atau DIT sebesar 10 triliun yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atau perbaikan dan atau pencapaian kinerja yang tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum, pemerintahan, pelayanan dasar. Baik, untuk selanjutnya saya yang akan melanjutkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dalam APBN tahun anggaran 2020. Dana bagi hasil atau DBH sebesar 117,58 triliun yang terdiri dari DBH pajak sebesar 56,23 triliun, DBH SDA sebesar 48,84 triliun, dan kurang bayar sebesar 12,50 triliun. Adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di tahun 2020. Dana alokasi umum atau DAU sebesar 427,09 triliun termasuk DAU tambahan sebesar 8,38 triliun. Dana DAU tambahan tersebut terdiri dari bantuan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan penyertaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, bantuan pendanaan untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik sebesar 72,25 triliun yang mencakup 7 bidang DAK fisik reguler, 13 bidang DAK fisik penugasan, dan 7 bidang DAK afirmasi. Dana alokasi khusus non-fisik sebesar 130,28 triliun. Arah kebijakan baru yakni dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada dana bantuan operasional kesehatan atau BOK untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dana insentif daerah yang selanjutnya dana otsun, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsun, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebesar 22,75 triliun. Dana insentif daerah atau DID sebesar 15,00 triliun yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 PMK 07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN tahun anggaran 2020 dilakukan penyesuaian atau penetapan atas value alokasi TKDD tahun anggaran 2020. Penyesuaian dan pendapatan paku alokasi TKDD sebagaimana dimaksud dilakukan atas DBH, DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, DAK otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Penyesuaian atau
penetapan pagu alokasi TKDD ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran tahun 2020. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sampai dengan April 2020 mencapai 241,45 triliun atau 31,66% dari pagu APBN. Perpres 54/2020, posisi ini lebih rendah, sekitar 21,10 triliun atau 8,04% apabila dibandingkan dengan periode yang sama, yaitu tahun 2019. Kemudian, realisasi TKD sampai dengan April 2020 lebih rendah, 28,05 triliun atau sekitar 11,29% dibanding realisasi TKD pada tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena realisasi DID lebih rendah 55,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan belum optimalnya realisasi penyaluran DID pada triwulan 1 atau 3 bulan pertama. Karena Pemda penerima alokasi DID masih melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi TKDD diantaranya pagu dana bagi hasil yang turun menjadi 89,8 triliun pada tahun lalu sebesar 106,4 triliun menyesuaikan dengan turunnya proyeksi penerimaan sesuai Pilpres 54 tahun 2020. Dana alokasi DAU yang turun ini juga turun akibat beberapa daerah yang belum memenuhi syarat penyaluran berupa dana laporan penyesuaian APBN atas refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 384,4 triliun dan sebelumnya 417,9 triliun. Dana alokasi khusus atau DAK fisik yang naik dari 69,3% pada tahun lalu menjadi 183,0 triliun sesuai dengan Perpres 54 tahun 2020 berkaitan dengan kesiapan teknis daerah yang melaksanakan DAK fisik makin baik sehingga lebih cepat menyelesaikan kontrak. Sementara DAK non-fisik menurun diakibatkan adanya perubahan mekanisme penyaluran BOS. Kemudian untuk dana desa mulai tahun anggaran 2020 penyaluran dana desa ditransfer langsung dari rekening kas umum negara atau RKUN ke rekening kas desa. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.